1868, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, Hindia Belanda. Wafat 28 Desember 1956, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Agama Islam, kemudian pegawai publik, aktivis pergerakan nasional, dikenal sebagai pendiri Sarekat Dagang Islam atau SDI. Karena berkontribusi pada tahun 1911, Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pedagang batik Muslim dari persaingan tidak sehat dan dengan pedagang asing, terutama Tionghoa. SDI kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam yang menjadi organisasi pergerakan nasional dan berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia mendorong persatuan umat Islam dalam bidang ekonomi dan politik untuk melawan penjajahan Belanda. Warisan dan pengaruh Samanhudi dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota Indonesia dan diakui sebagai pahlawan nasional. Samanhudi lahir pada tahun 1868 di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Masyarakat sekitarnya sering memanggil dengan panggilan Kiai Haji Samanhudi. Dia juga memiliki nama sekitar, nama kecil Sudarno Nadi pemberian kedua orang tuanya sejak lahir. Samanhudi merupakan pendiri Sarekat Agama Islam, sebuah organisasi massa di Indonesia yang awalnya merupakan wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta. Samanhudi merupakan tokoh yang terkenal sebagai pejuang dan pendiri Sarekat Dagang Islam. Latar belakang pendidikannya hanya sampai tingkat sekolah dasar. Walaupun tidak melanjutkan pendidikannya, dia tetap belajar mendalami ilmu agama Islam di kota Surabaya. Semenjak tamat dari SD, kegiatan Samanhudi adalah belajar sambil bekerja. Samanhudi memulai kegiatan di luar belajar agama Islam dengan berdagang batik di Surabaya. Setelah terjun di dunia perdagangan, Samanhudi merasa jiwa dagang semakin melekat pada dirinya, karena berpikirnya pun dapat diterima di masyarakat pada saat itu. Wawasan dalam dunia dagang pun semakin luas, dan Samanhudi mulai melihat ada perlakuan berbeda yang dilakukan oleh pengusaha Hindia Belanda terhadap pedagang pribumi yang beragama Islam dengan pedagang Tionghoa. Dari pandangan tersebut, ia pun mendirikan Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 tepatnya di kota Solo. Awal organisasi ini merupakan wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta yang bertujuan untuk membela kepentingan perdagangan Indonesia. Pada tanggal 10 September 1912 sampai 1914, Samanhudi menjabat sebagai ketua organisasi Sarekat Dagang Islam yang berubah menjadi Sarekat Islam SI. Kesehatan Samanhudi mulai terganggu sejak tahun 1920 yang menjadikannya tidak lagi aktif dalam organisasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, kesehatan menurun, namun hal itu tidak menghalangi Samanhudi untuk menginspirasi ide-ide cemerlangnya terhadap pergerakan nasional. Samanhudi meninggal di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 28 Desember 1956. Ia dimakamkan di Banaran Grogol, Sukoharjo. Sesudah itu Sarekat Islam dipimpin oleh Umar Said Djokorominato. Samanhudi dianugerahi gelar sebagai pahlawan pergerakan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 560 tahun 1961 pada tanggal 9 November 1961. Yang kedua ada Abu Bakar bin Abi Salam, lahir 24 Oktober 1997, Jakarta, Hindia Belanda. Wafat tanggal 4 Maret 1944 di Jakarta, Indonesia. Agama Islam, pekerjaan ulama pendidik dan tokoh pergerakan Islam. Habib Abu Bakar bin Ali Salam, lahir di Jakarta dari pasangan Ali bin Abu Bakar bin Salam dan Muslim Iki Sheikh Said Salam. Pada usia 10 tahun, ia bersama ayah dan saudara-saudara berangkat ke Hadramaut, Yaman untuk menuntut ilmu. Di sana ia belajar dari berbagai ulama dan pemuka di Ramun, Arif dan Syekh
Tiga, peran dan kontribusi pendidikan Jamil Khair pada tahun 1901. Habib Abu Bakar mendirikan Jamiat Khair, sebuah perguruan Islam yang tidak ada mengajarkan ilmu agama tetapi juga pendidikan umum. Sekolah ini awalnya berlokasi di kawasan Pekojan, Jakarta, dan saat itu banyak dihuni oleh komunitas Arab. Jamiat Khair menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka pada masa itu dan berperan penting dalam kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Warisan dan pengaruh Habib Abu Bakar bin Ali Shahab dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Melalui Jamiat Khair, dia berkontribusi signifikan dalam memajukan pendidikan dan pemikiran Islam, serta membentuk generasi muslim terpelajar yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Habib Abu Bakar bin Ali bin Shahab lahir pada 24 Oktober 1870, 28 Rajab 1247 Hijriah dan wafat pada 18 Maret 1944. Ia adalah tokoh keturunan Arab Indonesia yang aktif dalam pergerakan dan pendidikan Islam pada masa pra kemerdekaan Indonesia, serta merupakan pendiri Jamiat Khair dan Malja Al-Shahab. Habib Abu Bakar bin Ali Shahab adalah pasangan Ali bin Abu Bakar bin Umar Shahab, kelahiran Damun, Tarim, Hadramaut, dan ibunya bernama Musnah binti Syekh Said Naum. Dalam usia 10 tahun, pada tahun 1267 Hijriah, Habib Abu Bakar bersama ayah serta saudaranya Muhammad dan Syidah berangkat ke Hadramaut di sana. Ia menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dari berbagai guru, baik di Damun, Tarim maupun Seiwun. Tidak puas pada berguru, ia hanya mendatangi tempat-tempat pengajian dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah ulama terkemuka. Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia melalui Sihir, Aden, Singapura, dan tiba di Jakarta pada 3 Rajab 1321 Hijriah. Mendapat gembalaman selama 13 tahun di Hadramaut. Ia lalu mendirikan organisasi Jamiat Khair bersama pemuda-pemuda sebayanya. Dalam situasi dan tekanan kolonial yang keras, Habib Abu Bakar tampil untuk mendirikan sebuah perguruan Islam yang bukan hanya mengajarkan agama, tetapi pendidikan umum. Pada tahun 1901, bersamaan dengan maraknya kebangkitan Islam di tanah air, berdirikan perguruan Islam Jamiat Khair saat pertama kali berdiri. Perguruan ini membuka sekolah di kawasan Pekojan yang saat itu tidak banyak dihuni keturunan Arab. Selain Habib Abu Bakar, sejumlah pemuda Alawiyin turut serta mendirikan perguruan ini karena mempunyai kesamaan pendapat dan tekad untuk memajukan Islam di Indonesia, sekaligus melawan propaganda Belanda yang anti-Islam. Mereka antara lain Muhammad bin Abdurrahman Shahab, Idrus bin Ahmad Shahab, Ali bin Ahmad Shahab, Syekhan bin Ahmad Shahab, Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, dan Abu Bakar bin Muhammad Al-Bahshi. Habib Ali bin Abu Bakar Shahab sebagai ketua Jamiat Khair juga ikut mendorong organisasi ini ketika pindah dari Pekojan ke Jalan Karet. Ini Jalan Raha Mas Mansur Tanah Abang. Kegiatan organisasi ini kemudian meluas dengan mendirikan panti asuhan piatu Darul Aitam di Tanah Abang. Habib Abu Bakar bersama-sama sejumlah Alawiyin juga mendirikan sekolah untuk putra Aulat di Jalan Karet untuk putri Ganat, di Jalan Kebun Melati kini Jalan Kebun Pancasaya, serta cabang Jamiat Khair di Tanah Tinggi, Senen. Jamiat Khair yang didirikan oleh Habib Abu Bakar Ali bin Shahab hingga kini diakui oleh pemerintah RI dan ahli sejarah Islam Indonesia sebagai organisasi Islam yang banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang Indonesia. Mereka antara lain seperti Kang Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, HLS, Joko Minoto, pendiri Syarikat Islam, Haji Samahudi, tokoh masyarakat dagang Islam,
merupakan anggota setidak-tidaknya mempunyai hubungan dekat dengan Jamiat Bir. Yang ketiga ada Muhammad Natsir, lahir 17 Juli 1908, dengan Panjang, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Wafat 6 Februari 1993, Jakarta, Indonesia. Agama Islam, pendidikan AIS, Hollands Inlandse School di Solo dan Padang. Mulo, Mer Grade Lager Onderwijs di Padang. AMS, Algemene Middelbare School di Bandung. Studi Islam secara mandiri dan melalui berbagai organisasi dakwah, karir dan peran. Perdana Menteri Indonesia 1950 sampai 1951 menjabat setelah Republik Indonesia Serikat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendiri Masyumi Majelis Syuro Islam, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, partai politik Islam terbesar pada masanya. Pejuang politik Islam yang mengutamakan demokrasi, kebebasan berpendapat dan keadilan sosial. Tokoh pemikir Islam modern yang aktif dalam dakwah dan pendidikan Islam di Indonesia serta dunia internasional. Warisan dan pengaruh dikenal sebagai tokoh Islam yang moderat dan intelektual, membangun hubungan Islam dengan negara secara harmonis. Baik, banyak kontribusi dalam dunia pendidikan Islam dan pendidikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2008. 3. Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lebak Lumati, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Beliau meninggal di Jakarta 6 Februari 1993 pada umur 84 tahun. Muhammad Natsir adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat Menteri dan Perdana Menteri Indonesia. Sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Sedunia atau disebut dengan World Muslim Congress dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Natsir lahir dan dibesarkan di Solo. Sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas di perguruan tinggi, ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an dengan bergabung di partai politik berideologi Islam. Pada 5 September 1950, ia diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia kelima. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena berselisih dengan paham dengan Presiden Soekarno, ia semakin vokal menyuarakan pentingnya peranan Islam di Indonesia hingga membuatnya dipenjarakan oleh Soekarno. Setelah dibebaskan pada tahun 1966, Natsir terus mengkritisi pemerintah yang saat itu telah dipimpin oleh Soeharto hingga membuatnya dicekal. Natsir banyak menulis tentang pemikiran Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam setelah karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Hingga akhir-akhirnya, ia telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lain. Ia memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia mengaku kecewa dengan perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Selama hidupnya, ia dianugerahi 3 gelar doktor honoris causa, 1 dari Lebanon dan 2 dari Malaysia. Pada tanggal 10 November 2008, Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Keempat, biodata lengkap Ahmad Sukarti. Biodata lengkap, nama lengkap Ahmad bin Muhammad Sukarti Al-Ansari. Lahir 1875, Pulau Argo, Sudan. Wafat pada 6 September 1943, Jakarta, Indonesia. Agama Islam, Madrasah, pendidikan madrasah di Mekah, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Kadir, dan peran pendiri Al-Israt 1914. Organisasi pendidikan dan dakwah Islam yang berfokus pada pembaruan Islam dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam mengembangkan sistem pendidikan modern berbasis Islam
menginspirasi banyak ulama dan tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Warisan dan pengaruh organisasi Al-Irsyad terus berkembang dan memiliki banyak sekolah di Indonesia. Pemikiran dan pejuangnya dalam reformasi Islam masih menjadi rujukan bagi gerakan Islam modern di Indonesia. Salah satu tokoh utama dalam gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada abad ke-20. Ahmad Surkati lahir pada tahun 1875 dan meninggal pada 6 September 1943 dalam usia sekitar 67 atau 68 tahun. Beliau adalah pendiri organisasi Jami'iyah Al-Islah wa Al-Irsyad Al-Arabiyah atau Perkumpulan Arab untuk Reformasi dan Pengajaran yang kemudian berubah menjadi Jami'iyah Al-Islah wa Al-Irsyad Al-Islamiyah yang lebih umum disebut sebagai Al-Irsyad di Batavia, Jakarta pada Agustus 1915. Banyak sejarawan mengakui peran Al-Irsyad dalam reformasi pemikiran Islam di Indonesia, tetapi sayangnya namanya tidak disebutkan dalam kuliah pemikiran Islam di Indonesia. Setelah 3 tahun berdiri, perkumpulan Al-Irsyad mulai membuka sekolah dan cabang di kota-kota di sekitar Jawa. Setiap cabang ditandai dengan pendirian madrasah. Cabang pertama berada di Tegal pada tahun 1917, di mana madrasahnya dipimpin oleh anak didik angkatan pertama Ahmad Surkati, yaitu Abdullah bin Salim Al-Attas. Cabang-cabang berikutnya mulai merambah ke Pekalongan, Cirebon, Bumiayu, Surabaya, dan kota-kota lain. Al-Irsyad pada hari-hari pertama kelahirannya dikenal sebagai kelompok reformasi Islam di Nusantara, bersama dengan Muhammadiyah dan Persis atau Persatuan Islam. 3 tokoh utama organisasi ini yaitu Ahmad Surkati, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan. Sering disebut sebagai trio pembaru Islam Indonesia. Mereka bertiga juga merupakan teman dekat. Menurut Ahmad Hasan, Ahmad Dahlan dan dirinya sendiri sebenarnya adalah murid Ahmad Surkati. Kelima, biodata lengkap Haji Abdul Somad. Nama lengkap Haji Abdul Somad Yahya Syam. Lahir 1914 di Indonesia. Wafat 1989. Agama Islam. Mualaf dari etnis Tionghoa. Pekerjaan pendakwa, aktivis sosial, karir dan peran sebagai seorang mualaf Tionghoa Muslim yang aktif dalam dakwah Islam di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia. Dikenal sebagai tokoh penyebar Islam di komunitas Tionghoa, memperkuat hubungan antara umat Islam dan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan untuk mempererat persatuan antar etnis di Indonesia. Warisan dan pengaruh menjadi inspirasi bagi banyak mualaf Tionghoa untuk lebih memahami dan mendalami ajaran Islam. Perjuangannya membantu pengembangan stigma dan memperkuat harmoni antara Islam dan komunitas Tionghoa di Indonesia. Haji Abdul Somad adalah perintis ajaran Islam dari etnis Tionghoa di Indonesia. Dia mendirikan organisasi warga etnis Tionghoa Islam yang disebut Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan juga menjadi salah satu tokoh Muhammadiyah. Abdul Somad juga merupakan salah satu tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno dan Buya Hamka. Dalam dunia politik, Abdul Somad juga dikenal sebagai anggota DPR pada tahun 1956 sampai 1959 yang mewakili kaum Tionghoa. Ketua Partai Nasdem pada tahun 1946 sampai 1990 dan lain sebagainya. Abdul Somad dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 6 Juni 1996 dengan nama asli Oeng Jekien. Sejak usia 2 bulan, dia menjadi piatu dan dibesarkan oleh kakak-kakaknya. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Abdul Somad adalah sekolah dasar pada zaman Belanda dan kursus beragama. Setelah lulus SD, ia mengikuti kursus-kursus lainnya. Kemudian menjadi pandai emas dan pendagang hasil bumi, lalu hijrah ke Bengkulu. Ketika usia 20-an, Abdul Somad masuk Islam setelah mengadakan perbandingan agama. Pada tahun 1926, Abdul Somad mulai menjadi pendiri agama Islam yang sangat jarang dilakukan oleh warga Tionghoa. Ia aktif di Muhammadiyah hingga pada tahun 1932 berkenalan dengan Bung Karno di Bandung. Perkenalan ini berkembang menjadi persahabatan yang cukup akrab setelah pada tahun 1938 Bung Karno dibuang ke Bandung. Atas usul Bung Karno, Abdul Somad bahkan menjadi konsul Muhammadiyah setempat. Kegiatannya
Muhammadiyah menjadikan Abdul Somad akrab pula dengan Buya Hamka. Pada tahun 1967 sampai 1974, dia aktif menjabat sebagai pimpinan Harian Masjid di Istiqlal, Jakarta, anggota Dewan Penyantun, Bakom PK, dan anggota pengurus MUI Pusat. Pada zaman Republik, beliau merupakan anggota Komite Nasional Indonesia Bengkulu, dan seterusnya aktif di macam-macam badan legislatif. Setelah Indonesia merdeka, beliau memimpin beberapa perusahaan, antara lain pabrik kaos asli 777, PT Mega milik bersama dengan Hasan Bin yang mengimpor cengkeh dan lain-lain. Di bidang keagamaan, dia tetap aktif di Muhammadiyah dan pada tahun 1991 membentuk PITI atau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia sebagai gabungan dua organisasi sejenis yang ada sebelumnya. Tahun 1972, organisasi dakwah di kalangan etnis Tionghoa ini diganti menjadi pembina Imam Tauhid Islam dan singkatannya tetap PITI. Abdul Somad meninggal dunia pada 14 Oktober 1988 di usia 83 tahun. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir. Berdekatan dengan Maimunah Mukhtar, istrinya yang wafat pada tahun 1984. Dalam rangka mengenang Abdul Somad, beberapa tokoh organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, Kampus, Al-Wasliyah, ICNI, dan beberapa tokoh Muslim Tionghoa mendirikan sebuah yayasan Haji Abdul Somad sebagai pusat informasi Islam khususnya bagi kalangan etnis Tionghoa pada tahun 1991. Yayasan tersebut mendirikan dan mengelola Masjid Lauze yang terletak di daerah Pecinan, Jakarta. Abdul Somad menerima bintang Mahaputra utama pada tanggal 9 bulan 8 pada tahun 2005. Adapun Haji Abdul Somad adalah satu dari tiga tokoh pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Dua tokoh lainnya adalah Haji Abdul Somad dan Haji Muhammad. Beliau merupakan Muslim Tionghoa yang mulai aktif kembali dalam bidang dakwah dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia di abad ke-20. Di Medan, Haji Abdul Somad yang asli menjadi mubalik dan tokoh berdasarkan SK pada tanggal 3 Januari 1998. Bersama Abdul Hamid Solim Joseph dan beberapa Muslim Tionghoa lainnya, pada tahun 1934 Haji Abdul Somad mendirikan Persatuan Islam Tionghoa di Medan, tempatnya Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menjadi wadah dakwah dan perjuangan mendukung gerakan kemerdekaan dan dakwahnya meluas dari daerah ke daerah di Sumatera hingga Jawa Timur. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada kesalahan.